Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mas Vincent. Oke, di video yang kemarin ini kelanjutannya karena kemarin ada yang bertanya juga, Bang, minta tolong hasil dari perbaikannya. Nah, di sini saya akan buatkan videonya dan ini hasilnya ya, guys. Tuh, di sini sudah dingin, udah ngembun. Nih. Cek, bentar. Tuh. Udah ngembun. Tuh, semuanya udah ngembun. Ya. Dan untuk tekanan, ini tekanan sudah dingin ya, di angka 2 PSI. Di sini juga di bagian filter di sini hangat karena di dalam sudah dingin, dan pastikan untuk las-lasan itu nggak ada yang bocor ya, nggak ada rembesan. Kemudian di sini ya teman-teman ya. Jadi di bagian di bagian kondensor yang di sini itu biasanya kalau kulkas yang terbaru itu menggunakan seperti pres-presan ya. Jadi ini kalian bisa las ulang karena di sini sering terjadi ya. Sebentar. Nah, ini ya. Nah, ini saya las ulang karena sering terjadi kebocoran di bagian sini nih. Dia kurang kuat. Oke, selanjutnya di sini saya akan bahas mengenai masalah kerusakan pada kulkas Polytron ya. Karena sering terjadi kerusakan di kulkas Polytron satu pintu. Nah, di sini yang sering terjadi kerusakan untuk kulkas Polytron ialah ketika kulkas Polytron ini dinyalakan, itu hanya lampunya saja yang menyala tapi kulkas nggak dingin ya. Nah, ini bisa kalian cek di bagian mesin kompresornya, apakah mesin kompresor ini hidup atau mati atau jalan ya. Nah, itu pastikan mesin kompresor jalan. Nah, kalau misalkan mesin kompresor ini nggak jalan, kalian bisa cek di bagian overload dan relaynya. Dan jika di bagian overload dan relay itu nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, coba cek tegangan arus listriknya menuju overload dan relaynya. Apakah dia mengeluarkan 220 volt atau tidak ya. Nah, ketika sudah mengeluarkan arus strom yaitu 220 volt, dipastikan ketika kita nyalakan kulkas ya, itu mesin biasanya hanya dengung atau panas saja teman-teman ya. Nah, kalau misalkan mesin kompresor ini hanya dengung atau panas saja, otomatis mesin kompresor ini gagal start atau macet teman-teman. Dan itu teman-teman bisa menggunakan 3 kabel ya, atau menggunakan kapasitor boleh. Intinya kita jumper mesin kompresor ini supaya mesin kompresor ini jalan. Nah, ketika sudah jalan, ini ada lagi yang bertanya mengenai video saya yang 3 kabel. Bang, ketika saya jumper itu mesin kompresor sudah jalan, tapi ketika dipasang itu nggak mau jalan lagi. Nah, kalian bisa tunggu antara 15 menit baru kalian pasang overload dan relaynya. Nah, ketika sudah di jumper tapi nggak jalan juga ya, kalian bisa cek di bagian pengaturan suhu atau termostatnya. Nah, termostatnya itu ada di sini. Itu biasanya sering juga kerusakan di bagian termostat atau pengaturan suhu. Itu dia udah rusak, makanya dia nggak nyambung. Kayak gitu ya. Nah, di sini yang kedua itu ada lagi. Kulkas Polytron ini dia nggak dingin sama sekali ya. Ketika dinyalakan, lampu juga nyala, mesin kompresor juga nyala. Terus di bagian bodi kulkas dia nggak dingin. Dia nggak panas teman-teman ya. Kemudian di bagian evaporator itu terdengar suara gemericik air. Nah, ini bisa disebabkan ada dua penyebab, yaitu ada kebocoran freon dan juga oli kompresor naik ke bagian evaporator. Dan ini solusinya untuk cara memperbaiki yang seperti itu, kalian bisa flashing terlebih dahulu semua dari kondensor, baik itu di bagian evaporator
kalian bisa flashing. Kemudian filter jangan sampai nggak diganti ya, itu kita wajib ganti. Kemudian sebelum pengisian freon, ini yang perlu kalian perhatikan, itu kita cek kebocorannya dulu ya. Kalian bisa press satu persatu mulai dari bagian kondensor. Ini bagian kondensor kalian lepas, kemudian kasih pentil. Kemudian di sini kalian lepas juga ya. Beri tekanan teman-teman ya. Kalau kondensor bebas bisa 250 PSI, bisa kalian beri tekanan seperti itu. Nah, ketika sudah nggak ada indikasi kebocoran, kalian pasang kembali. Kemudian kalian juga tes di bagian evaporator. Jadi di bagian evaporator itu udah pastikan nggak ada yang bocor, baru kalian pengisian freon. Jadi jangan sampai ketika saat pengisian freon itu masih ada kebocoran di bagian pipa kondensor maupun pipa evaporator atau di bagian evaporatornya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada juga masalah di bagian termostat atau pengaturan suhu ya, yang sering ditanyakan oleh teman-teman. Jadi di bagian termostat atau pengaturan suhu, oke, di sini saya lepas dulu. Nah, di bagian termostat atau pengaturan suhu, di sini ada juga yang bertanya ya. Jadi ini kabel sensor pengaturan suhu itu harus ada di bawah evaporator ini teman-teman ya. Kadang ada yang letaknya ada di sini, ada juga yang letaknya di sini. Intinya dia harus berdekatan dengan evaporator supaya dia bisa mengidentifikasi ya udara di bagian evaporator ini sudah dingin atau enggak, kayak gitu. Dan untuk pengaturan suhu ini kalian bebas mau ngatur tingkat suhunya apa ke 4 atau 3, 2, itu terserah. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah, ini sudah saya buatkan ya untuk tutorialnya. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jika teman-teman ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.